ketika ibu punya duit, ngomong bahasa umum, mereka akan berani speak up. Perempuan yang mandiri secara ekonomi di rumah, itu kadang diidentikan dengan berani melawan kamu, ya nggak? Tidak nurut sama suami, tidak bertanggung jawab sebagai ibu yang harusnya bertanggung jawab mengurus rumah. Balik lagi, kalau biasanya cinta itu awalnya kan indah. Berikutnya bagaimana mempertahankan keharmonisan ketika pacaran itu dibawa sampai perkawinan. Nah, Komunikasi itu penting. Tidak Bucin cukup, boleh bucin dong, cinta boleh. itu ya Oh Kak? boleh, kata boleh ibu. dong. Program Orang Penting kali ini menghadirkan sosok perempuan yang sangat penting saya sebut. Karena sosoknya adalah perempuan yang menjadi induk dari kita semua, para perempuan dan anak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Halo, selamat Halo, sore Mbak Eli. Ibu Wamen. Iya. Ini secara personal saya ketemu Ibu sejak Ibu dilantik Oktober. Dan ini terima kasih akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ibu. Saya mengucapkan secara langsung, selamat Ibu dilantik sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya, terima kasih Veronica Mbak Tan, Eli. siapa yang tidak kenal Veronica Tan? Lalu sosok Veronica Tan hadir di Kertanegara. Wow, kita semua rakyat Indonesia cukup surprise loh Bu. Iya, terima Dan kasih. Iya, nah lalu kita sudah nebak-nebak kalau ada sosok menteri perempuan biasanya sih ya nggak jauh-jauh urusan perempuan. Iya. Ya kan? Dan bener tebakan kita. Ibu, Pak Presiden bilang apa sama Ibu Veronica Tan saat meminta Ibu Veronica Tan sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Kepo nih kita. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ya Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran, Pak Wakil Presiden, memberikan kesempatan kepada saya dan juga bisa berada di dalam kementerian bersama Ibu Arifatur, Ibu Menteri ya. Jadi pertama-tama memang ditanyain, nanti Ibu diperbantukan ya di ibu dan anak. Oh, yang pertama saya jawab waktu itu saya ngomong gini, wah Pak ini program KB nih Pak. Itu langsung nyang-nyang di kuping gitu. Ya tapi saya bilang ya saya siap Pak untuk bisa berbagian. Terutama kita melihat banyak sekali ya perempuan-perempuan, terutama ya kalau kita lihat gimana kok perempuan nggak bisa speak up, kok perempuan itu sepertinya kalau dalam keluarga sepertinya nggak kelihatan tapi sebenarnya mereka itu adalah penopang di dalam keluarga yang bisa memanage semuanya tanpa tahu sebenarnya status mereka kalau di luar itu semacam manajer. Gitu. Itu kesempatan ya bagaimana kita bisa mengeksposure seorang perempuan yang sebenarnya punya kapasitas, hanya tinggal dilengkapi dengan percaya diri untuk mereka tuh bisa berkarya lah sebenarnya dan mandiri. Ujung-ujungnya adalah perempuan berdaya, anak pasti terlindungi. Nah, perempuan berdaya, anak pasti terlindungi. Buat saya, ini kan saya perempuan, juga buat pemirsa semua perempuan. Ibu Veronica Tan ini kita anggap ya kepalanya kita lah ya, dan Ibu Menteri tentu aja. Ya. Jadi ini representasi dan ya sosok pemerintah, pemimpin yang akan kita harapkan, punya harapan besar Ibu kita semua dengan sosok Veronica Tan gitu. Sama saya juga berharap bantuan-bantuan. Iya Ibu untuk kolaborasi ya Mbak Ibu Eli. dari tadinya memang tidak berada di kementerian, tidak berada di kabinet, lalu kemudian sekarang ditunjuk sebagai wakil menteri, mengurusi perempuan dan anak lagi Bu. Itu gimana Bu? Seru nggak? Atau sudah stres nih? Udah berapa bulan ini? Iya. Makanya selama beberapa bulan ini memang banyak kali ya, maksudnya media-media yang bertanya, ayo dong wawancara.
Nah, bukan masalah wawancaranya, karena menurut saya kalau kita masuk di dalam sebuah pemerintahan, kita juga harus mendapatkan data, informasi, apa yang ada di dalam sih, kekuatannya apa, kelemahannya apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah bagus, didorong lagi. Nah, selama boleh dibilang 100 hari ya, memang dari pemerintah pusat, Pak Presiden tidak memaksakan Kementerian Perempuan dan Anak itu untuk melakukan praktek 100 hari quick win gitu loh. Yeah. Karena at the end kita adalah ujung tombak. Kolaborasi semua kementerian bekerja dengan baik. Makanya di kementerian kita ketika kekerasan turun, mulai dari program Pak Presiden quick win-nya makanan MBG ya, PGN merencanakan MBG makanan bergizi gratis ini, kan ujung-ujungnya karena stunting. Jadi angka stunting yang tinggi, nah itu juga ada di kementerian kita. Kita ini lebih berbasis kepada sebenarnya data. Tapi di kementerian kami kita berharap bukan hanya kita membahas olah data, tapi program apa, karena kita ada kata kunci pemberdayaan sebenarnya. Iya, pemberdayaan tadi Bu. Jadi ketika 100 hari, kita nggak dituntut untuk melakukan quick win apa sih 100 hari, tapi bagaimana kita membentuk sebuah kolaborasi di antara kementerian. Karena bagian kita itu akan masuk di dalam UMKM, BKKBN, tentu tentang kekerasan anak, pekerjaan gitu, itu akan masuk juga di tenaga kerja perempuan. Terus ya bagaimana membina ibu-ibu dengan konsep keluarga yang berkualitas itu jauh lebih baik daripada ya jumlah anak yang banyak gitu. Nah itu kan setelah 100 hari kita melihat apa yang terjadi, ternyata kita tahu bahwa di kementerian kita banyak sekali laporan-laporan kekerasan, Mbak Eli. Itu yang membuat kita nggak bisa bergerak karena ya kita memang batasan itu kan kita memang di klaster 3 ya. Jadi kita memang hanya batasan membuat kebijakan dan juga tidak bisa ada pelayanan, eksekusi gitu loh. Tapi sistem kolaborasi dengan pilot tuh bisa. Akhirnya planning kita melihat dengan adanya data kekerasan yang tinggi, KDRT apalagi yang di lingkungan, belum lagi ngomong bullying ya, mental health. Permasalahan kita itu ya kita melihat karena di dalam keluarga itu sendiri itu tidak ada konsep planning, kurang uang ya, kita bilang ya ekonominya nggak ada, anaknya banyak, pasti kekerasan terjadi. Bullying anak-anak yang pernikahan dini pasti terjadi juga. Karena ya banyaknya anak, kurangnya ekonomi, akhirnya mindsetnya ibu pasti mendorong yang bisa menikah cepat, ngilangin beban pasti menikah kan. Jadi semua permasalahan tentu balik lagi pelaporan kekerasan, kasus pemerkosaan, ya KDRT itu semua ada di ujung kita. Tentu ini sedang kita lakukan dari programnya kementerian, solusi center, call center yang memang ada Sapa 129, tapi itu masih perlu di-upgrade lagi bagaimana ini menjadi satu digital transformasi dashboard yang real time dan bagaimana eksekusi kita bersama dengan Polri. Baiknya ujungnya kalau kasus kan harus kerjasama berat sama kerat sama kepolisian. Kebetulan memang kepolisian sudah ada juga tahun lalu bentuk direktoratnya ya khusus menangani kasus perempuan dan anak ini gitu loh. Tapi ujung-ujungnya saya bilang 100 hari ini kita mencoba menganalisa program-program apa yang bisa kita diberikan untuk mengkapasitas kasus-kasus yang bisa ada efek jerah. Tentu balik lagi kalau kita tidak bereskan di hulu ini bagaimana pemberdayaan, bagaimana perubahan mindset, bagaimana home planning, family planning itu tidak akan bisa kita istilahnya di sini itu pemadam kebakaran terus, tapi di sininya kita nggak ada kolaborasi. Jadi ada 3 program sih sebenarnya Mbak Eli yang setelah dalam perencanaan pengumpulan data ini dari Kementerian PPPA ini programnya adalah Ruang Bersama Indonesia. Ruang Bersama Indonesia. Kedua call center yang harusnya menjadi solution center. Jadi kita call kan bukan call itu cuma pick up call dan mengolek data lagi. Jadi solution center ya. Maunya bisa jadi solution center. Jadi mereka bisa konsult juga. Betul. Dan ketiga ya nanti setelah ada
Ruang Bersama Indonesia dan juga ada call center, akan terkumpul data perempuan dan anak berbasis desa ya. Tentu berbasis desa itu yang akan kita kumpulkan. Kalau kota itu kan ya itu satu mapping lagi gitu. Iya. Nah, Ibu tadi dengan 3 program tadi, ini sudah berjalan dan bagaimana kemudian misalnya tadi Ruang Bersama ini untuk para perempuan dan anak akan berbagai kegiatan apa sih Bu yang membuat perempuan jadi berdaya tadi Bu yang seperti Ibu sampaikan di Ruang Bersama Indonesia? Jadi intinya kita kiblatnya intinya kita itu pasti melihat kepada asta-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, yaitu 8 asta-cita. Tentu ujungnya adalah bagaimana mendapat generasi emas anak berprestasi di tahun 2045. Jadi kita melihat dari visi dan misi Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, dari situ kan berarti kita harus membangun SDM. Nah, kalau kekhususan kita berarti membangun SDM perempuannya. Karena anak, benar, kita akan dorong kalau setelah 17 mereka tetap sekolah, tidak menikah muda, dikapasitasin, mungkin bisa ada vokasi-vokasi SMK yang harusnya udah berbasis langsung keluar dapat kerja. Betul. Jadi kita job creation buat mereka gitu. Tapi untuk ibunya bagaimana kita membuat mindset mereka bukan benar, tapi merubah mindset mereka menjadi pola bahwa kita harus membentuk keluarga yang sehat dengan anak yang berprestasi. Dan keluarga itu punya kualitas. Artinya anak banyak itu belum tentu. Kalau orang dulu kan bilang anak banyak rezeki. Nggak bisa lagi sekarang diterapkan. Iya, betul Bu. Jadi konsep itu harus bukan nggak boleh banyak anak. Karena saya tahu juga, kita di sisi yang orang anak perempuan-perempuan yang udah berdaya, udah mampu, udah mandiri, mereka nggak punya anak. Tapi di sisi sini kan kita lihat, memang perempuan yang belum teredukasi itu mereka masih banyak anak. Lebih Jadi banyak. ini yang harus dijadikan satu keseimbangan. Jadi kita lagi bikin pilot kolaborasi dari kementerian, ada 2. Jadi Ruang Bersama Indonesia yang urban sama rural. Rural itu ada 6 pilot. Jadi semua titik kita jadikan pilot. Pilot itu adalah supaya kita bisa mengukur gitu loh. Kita bisa monitoring bagaimana program. Kita bilang program dari Pak Presiden tentang BGM untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Betul. Tentu kan ada yang sekolah ya. Dan kita kan kalau di Kementerian Perempuan berarti lebih ke ibu dan anak. Nah di situ kita akan lihat ketahanan pangan dari sebuah keluarga itu bisa asalkan kita edukasi. Karena kita itu diberi sama Tuhan itu 1 tahun loh kita bisa harvest. Asal kita berani mau nanam sayur apa kita bisa makan. Iya, dari artinya rumah juga dari rumah itu harus kasih mindset ketahanan pangan itu bisa. Kita bisa kasih planter bag yang udah ada bibit sayur. Nah, betul. Kelihatannya kok sederhana ya, tapi ya mindset itu kadang-kadang kita suka istilahnya nasi ganti ubi ya. Iya, cabai mahal, ya kan Betul. bisa dari rumah. Bisa tanam. Jadi sayur. Kita ingin bikin programnya itu benar-benar kita uji coba. Bagaimana kita mengadakan gerakan mengedukasi, si ibunya itu ketika ibu hamil, kita akan ajarin bahwa stunting itu dari ketika ibu hamil. Kita harus mendidik, ibu itu harus punya tanaman sendiri. Kalau punya planter bag, kita ajarin nih gimana masak, gimana punya cabai, gimana punya tanaman boga, jahe, lada, atau apapun yang bisa kita tanamin di belakang halaman rumah kita atau dengan planter bag. Habis itu kita bisa olah. Pohon kelor, ya memang susah sih pohon kelor kalau ada tanaman bisa nanam. Tapi kelor itu manfaatnya juga ada. Banyak. Terus ketika bagaimana memasak itu gizi keseimbangan. Saya bilang kalau misalnya kita beli ikan yang kecil pun itu lebih murah, kalau digoreng itu protein. Makanya protein itu bisa sama nasi, terus makan bersama, ibu itu harus asupan gizinya sama. Nah itu program yang kita coba dengan Ruang Bersama ini mendidik di bagian ibu-ibu dengan mindset
ibu hamil, ibu menyusui harus bisa mengerti makanan sehat, asam folat harus cukup, proteinnya harus cukup, darah juga nggak boleh kurang karena hemoglobin itu kan oksigen. Nah itu hal sangat detail yang ingin kita lakukan di dalam ruang bersama itu sebagai bagian dari edukasi. Dan di situ pilot itu kita akan lihat berapa lama ibu itu diedukasi sehingga mereka bisa mengerti dan melakukan. Nah pilot inilah yang akan kita lakukan. Untuk anak-anak yang di bawah umur kita bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja bikin vokasi-vokasi. Yang sebenarnya kalau si anak-anak ini kalau dikasih vokasi yang short plan, bagaimana mereka langsung dapat kerja. Atau SMK yang bisa ada vokasi-vokasi yang short, setelah itu mereka bisa siap langsung kerja. Sebenarnya kita butuh, karena di sini kita sebenarnya tahu mendapatkan pekerja yang punya skill, integritas lah ya. Kita ngomong skill, another thing. Tapi minimal dia jujur, etikanya baik, karakter buildingnya baik. Karena kita tahu zaman dulu kita dapat orang pekerja atau pekerja yang di rumah juga lama. Sekarang susah, Bu. Mental sedikit, dibully rasanya sedikit, sensitif aja, pindah. pindah. Jadi betul. Pindah kerja. Sedangkan pemberi kerja itu juga pingin pekerja yang sebenarnya baik. Ataupun di restoran kah, atau di hotel kah, atau di perusahaan manapun. Sebenarnya kita butuh yang punya kompetensi yang cukup dan karakter buildingnya, etikanya baik, moralnya juga baik. Ya kurang lebih seperti itu program-program yang ingin kita lakukan yang langsung terjun ke bawah menyambut program Quick Win-nya Pak Presiden ya sebenarnya. Ibu, napas saya sampai panjang gitu. Ya, kalau saya juga tadi panjang sih kalau ceritanya memang panjang. Karena kalau pemberdayaan nggak bisa short term ya. Saya pikir harus ada monitoring dan juga harus ada kompleksnya gitu loh. Ya Bu ya. UMKM. Betul. Nah UMKM juga sama. Benar kita mau memberdayakan ibu. Tapi ketika ibu dibantu dengan financing mereka oke lah dilatih bagaimana. Tapi kan bagaimana sustainability mereka harus bisa, ibunya itu harus bisa menjual. Jualnya itu bukan karena kita beli kasihan kan. Kita pengennya benar-benar mereka itu ketika mereka jual, pasar yang akan mengukur dijual. Nah ketika pasar bilang oke, produk ibunya bagus, financing masuk, dampingi. Kalau enggak kita kasih uang seger lagi financing, bisa aja dipakai lagi buat suaminya atau bapaknya atau tiba-tiba ada kebutuhan lain, duit itu bisa kepake lagi. Jadi ketika kita bantu financing, pendampingan itu juga harus ada dan kurasi itu harus benar. Jadi itu memang kalau saya bicara sih, saya bilang sih ujung-ujungnya program pilot itu harus berhasil dan itu panjang, minimal 6 bulan untuk melihat keberhasilan sehingga itu bisa mengeluarkan angka sebenarnya. Dan angka inilah yang harusnya menjadi program-program kita untuk di-copy ke setiap daerah. Cinta itu indah sebentar. Cinta itu sebentar, manisnya sebentar. Tapi kan tetap sama. Ya, pemerintah memang punya, tadi Ibu bilang quick win, lalu punya program-program untuk pemberdayaan perempuan. Tapi Bu nih, kami melihatnya banyak program-program tersebut yang sifatnya cuma kayak one time. Lalu misalnya ASN punya program nih, ambillah anggaran APBN. Lalu kemudian sudah ya programnya udah jalan. Yang penting jalan. Yang penting jalan Bu. Itu kan Bu, kami masyarakat melihatnya seperti itu Bu. Sementara tadi Bu bilang Ibu komitmennya luar biasa. Ada pendampingan paling tidak 6 bulan. Kami jadi ada optimisme nih Bu sebagai masyarakat. Wah kalau wamennya bilang begini, jalankan. Kami juga ingin itu benar-benar bagaimana kemudian ibu-ibu tadi yang ingin kita berdayakan memang betul-betul dikawal sampai mandiri tadi Bu, sampai berdaya secara ekonomi. Justru itu yang sedang kita kejar dan kita butuh tentu kolaborasi lagi balik. Dari media kita memang butuh ada gerakan edukasi. Kita pengennya tuh semua berkolaborasi, partisipasi, tapi satu mindset. Kita pengen punya SDM yang tangguh. Apalagi generasi emas 2045 mempunyai anak-anak. Mau swasembada pangan, mau swasembada energi, mau apapun kita bisa. Asalkan kita sabar untuk tarik nafas panjang. Untuk benar-benar ketika pemerintah memberikan edukasi atau vokasi atau pelatihan apapun, harus diuji sampai akhirnya keberhasilannya. Ketika vokasi atau pelatihan yang diberikan,
kita lihat di ujungnya bisa menjual ke masyarakat nggak, sustainability nggak? Itu yang sedang Kementerian PPPA ini jalankan untuk melihat sustainability-nya di mana. Karena ujungnya adalah ketika ibu punya duit ngomong bahasa umum, Iya. mereka akan berani speak up, mereka akan bisa mandiri. Saya yakin mereka juga akan, pikiran mereka juga udah akan, wawasan mereka juga akan lebih besar gitu loh. Sehingga anak mereka akan terlindungi. Jadi berharap ya kita nggak bisa dalam masa pendek ini tentu bisa ngomong oke, menghasilkan ini, oke menghasilkan itu, kita nggak berani. Karena memang ini panjang ya Bu ya, prosesnya butuh waktu ya. Ini tuh kayak merubah mindset. Mungkin juga saya sebut merubah budaya ya Bu ya. Betul, budaya kerja juga berubah. Di dalam kementerian juga kita sebenarnya sudah harus merubah mindset bahwa kita bukan menjalankan program asal input dan output saja. Kita harus menjalankan program sesuai dengan cita-cita dari pemerintah, dari Pak Presiden sebenarnya dan Pak Wapres gitu loh. Supaya KPI kita yang menuju ke SDM sebenarnya. Kuncinya adalah SDM. SDM ibu, SDM si anaknya, anak yang udah 17 ya. 17 itu kan masih sebenarnya anak gitu loh. Masih kategori anak, tapi kan pemuda udah gitu loh. Bagaimana mempersiapkan generasi ini dengan perubahan pikiran dan mental yang kuat ya. Bu, saya langsung jadi terpikirkan kenapa kemudian tadi ya, sambil Ibu tadi bicara bahwa kenapa kemudian Pak Presiden memilih Ibu Veronica Tan gitu ya. Karena sebetulnya kan Ibu kan orang swasta gitu ya, punya bisnis juga yang urusan dengan pemberdayaan perempuan tadi. Dan bagaimana itu berawal pemberdayaan itu dari keluarga gitu kan, dan Ibu Veronica berpengalaman dalam hal itu. Nah kalau melihat ini Bu, dari kacamata Ibu lalu kemudian sekarang menjadi wamen gitu ya, apa Bu obstacle yang Ibu hadapi? Ya kebetulan saya juga single mom ya. Ya. Artinya karena anak saya sudah besar lah ya, maksudnya yang pertama juga udah lulus dokter, yang kedua juga udah lulus mulai bekerja, tinggal yang ketiga tapi kan udah kuliah juga. Ya udah buat saya tuh untuk bagi waktu itu udah lebih very free ya, maksudnya saya bisa kapan aja, apalagi tidak ada beban di rumah yang harus saya penuhin. Kalau dalam keluarga kan harus bagi waktu ya antara keluarga. Nah ini kebetulan saya tuh lebih fleksibel lah ya untuk waktu gitu. Jadi Ibu bisa fokus ngurusin kita nih para perempuan dan anak. Tapi saya selalu percaya kita itu jangan memaksakan, kita tetap harus membagi. Jadi bagaimana kita tuh di recharge, me time tetap harus ada kalau menurut saya sih. Perempuan tuh harus punya me time. Saya rasa bukan cuma perempuan, saya rasa semua orang butuh ya, butuh space di mana mereka bisa menikmati. Makanya ketika waktu dulu di PKK saya selalu ngomong gitu. Saya selalu nggak percaya orang yang bilang volunteer, kerja sampai ini. Enggak kok, saya bilang. Kalau di dalam volunteer pun kita bisa memberikan 20% aja kita untuk sumbangsi kita kepada masyarakat. Tapi kita benar-benar fokus di 20% ini. 40% bekerja, 20% untuk me time, sisanya yang keluarga misalnya. Maksudnya membagi waktu ya porsinya itu. CSR-nya 20% aja benar-benar kita volunteer gitu. Saya yakin ada keseimbangan itu, kita juga kerja akan lebih maksimal ya. Kita percaya bahwa semua perempuan, semua ibu ingin anaknya lebih berhasil. Anaknya lebih baik kehidupan ekonominya, kehidupan masa depannya dibanding dirinya atau dibanding keluarganya. Tapi kemudian yang terjadi sekarang kan kita melihat tadi yang sudah Ibu sampaikan, banyak perempuan yang terjerat Bu. Akhirnya tadi pola-pola yang tadi obstacle yang mereka hadapi sebagai perempuan di rumah, lalu kemudian akhirnya ya udah melahirkan dalam lingkaran miskin, yang miskin terus Bu. Lalu bagaimana kemudian kita sebagai perempuan, justru sebetulnya banyak perempuan yang seperti ini Bu, mereka yang terjebak atau kita sebut ya mereka dalam jeratan ya, atau mereka sendiri yang kemudian tidak punya kemampuan untuk tadi nggak berdaya, atau mungkin tadi banyak juga perempuan kita yang tidak berdaya tadi Bu, atau diperdayakan. Nah Ibu gimana nih Bu, obstacle kita menghadapi perempuan-perempuan sesama kita seperti ini? Itu balik lagi, yang udah terjadi kita nggak bisa. Tapi tentu kita harapin anak-anak perempuan kita
sebelum mereka mengerti arti sebuah pernikahan, ya mereka harus dibekalin, mereka harus mandiri dulu. Kalau dulu saya, ya orang tua saya kebetulan ya memang sangat mandiri ya, terutama mama saya juga memang dulu pekerja mandiri juga gitu loh. Jadi mama saya selalu ngomong kayak gini, kamu harus sekolah tinggi. Kamu harus sekolah sampai kamu bisa bekerja. Karena kenapa? Kalau kamu dapat, dulu kalau zamannya saya itu kan minimal harus jadi dokter atau insinyur. Pokoknya dua itu aja, standar cita-cita, masuk jadi dokter, masuk jadi insinyur deh. Minimal dokter, ya minimal dokter, masa kamu satu hari nggak dapat 2 pasien, kata mama gitu loh. Tapi umumnya kita perempuan yang masuk dokter kan biasanya jadi dokter juga, tapi ibu dokter, istrinya dokter. Biasa umum mungkin nggak lulus gitu. Tapi dari dulu mama saya selalu berprinsip perempuan itu harus dikasih edukasi, dia harus mandiri dulu. Dia harus bisa punya uang dulu, bekerja. Tapi ketika nanti punya suami, oke, harusnya, karena kan biasanya perempuan kalau udah menikah biasa bilang ya udahlah jadi ibu rumah tangga aja, tinggalinlah pekerjaan, jagalah anak gitu loh. Nah, ketika dapat suami yang baik, gak harus bekerja, ya nggak apa-apa. Itu jadi ideal, ya kan? Alhamdulillah kan, maksudnya kayak oke. Ada yang punya tugas masing-masing. Udah saya nggak harus bekerja, tapi ya suami bisa menafkahi gitu. Betul. Tapi ketika kita dapat suami yang memang sama-sama harus bekerja, kita bisa menjadi partner kan sebenarnya. Nah itu sebenarnya dari dulu gitu loh. Nah seperti yang Mbak Eli bilang, ya kita memang akhirnya terjerat di dalam itu, ya itu balik lagi. Nasi sudah jadi bubur, edukasi di sininya nggak ada loh. Jadi family planningnya nggak ada. Si ibunya ketika punya anak, anaknya banyak, dia nggak punya uang, dia akan membiarkan anak perempuannya punya pola yang sama. Lu survive deh. Tapi tiba-tiba dia 15 tahun udah punya pacar. Betul. Kan kita bayangin di sepatunya mereka nih. Dia pacaran lah sama, ya pasti mereka akan pacaran di koneksinya mereka kan, community mereka. Yang mungkin pacarnya cuma secara ekonomi gajinya cuma bisa buat hidup sendiri juga. Tapi karena ya udah sama-sama cinta itu kan sebentar, Mbak. Cinta itu indah sebentar. Cinta itu sebentar, manisnya sebentar. Tapi kan tetap sama, kita harus mikirin realistis program sustainability dari keluarganya gimana loh. Jadi tapi karena mindsetnya si ibunya yang punya banyak anak, gak punya ekonomi, ya udah, ya nak kalau bisa nikah cepet nikah aja, biar lepas gak gitu dalam hati ya. Padahal bukan gak sayang, cuman konsepnya sebalik lagi. Karena ibunya juga nggak bisa mikir panjang kan, panic.com sebenarnya aja. Jadinya, aduh saya udah nggak punya uang kalau memang anak saya udah nikah ya minimal dia udah dibiayain sama keluarga. Padahal di situ karena kurang edukasi lagi, dia masuk lagi lingkaran yang sama. Nah inilah yang pingin kita edukasikan di Ruang Bersama Indonesia itu, kita berharap balik lagi merubah mindset, merubah perilaku, membangun SDM butuh waktu. Dan kita harus sabar untuk melakukan itu, tapi kita tahu key point-nya jelas, SDM yang tangguh, generasi emas 2045. Nah ini menarik Bu, bagaimana tadi kemudian Ibu bilang bahwa kadang akhirnya perempuan itu di rumah misalnya, tadi bicara lagi tidak berdaya, tidak mandiri secara ekonomi. Tapi lagi-lagi misalnya, perempuan yang mandiri secara ekonomi di rumah, itu kadang diidentikan dengan berani melawan kamu, ya enggak? Tidak nurut sama suami, tidak bertanggung jawab sebagai ibu yang harusnya bertanggung jawab mengurus rumah karena harus kerja di luar. Ini loh Bu, yang dihadapi perempuan-perempuan kita saat ini, dan ini masih terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Perempuan mandiri dianggap bukan ibu yang baik, ya kan? Karena banyak di luar gitu, tidak ngurus anak gitu. Nah Ibu, ini yang kita masih terjadi Bu sama perempuan-perempuan kita saat ini. Itu tadi Bu. Gimana Bu? Makanya bagi perempuan yang memang komunikasi ya, tentu balik lagi keluarga. Kalau ujungnya tidak ada uang, mau nggak mau kan mesti kerja. Iya. Kalau nggak mau makan apa? Balik lagi. Kita tinggal pilih, si ibunya memang kalau ada anak yang tidak bisa dititipkan, mau nggak mau, dia bagaimana harus survive kan. Kalau memang si ibunya bisa masak, udah biasa mikir, mungkin itu yang mungkin pilihan mereka, dia harus UMKM. Kita harus melatih mereka bagaimana mereka itu punya kapasitas di dalam, ya kalau masak itu
kalau di desa, di perkampungan itu kan udah biasa ibu-ibu masak. Cuma mereka tuh tidak pede. Nah disitulah kita melihat kebutuhan ibunya apa. Balik lagi kita nggak bisa memaksa. Tapi ketika ibunya ada di ujung tembok, nggak bisa lari lagi, dan mereka mau nggak mau harus balik. Ya mereka harus mau nggak mau harus memilih bekerja. Intinya adalah mereka harus bisa menafkahin keluarga. Iya. Tapi ketika mereka tidak bisa bekerja, ya pasti ya ujung-ujungnya KDRT, berantem. Ya ketika mereka jalan buntu, mau nggak mau mereka harus berbalik kan. Nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi kita hanya membuka peluang kepada ibu-ibu yang memang mau. Nasi sudah jadi bubur, anak sudah banyak, dan mereka harus bekerja. Ya hal yang paling basic yang bisa kita bantu adalah kalau mereka bisa membuat ketahanan pangan dari belakang pekarangan mereka dengan mereka bisa berdikari, mandiri di dalam ketahanan pangan, dalam rumah gitu dalam rumah, ya kita akan bantu di situ gitu loh. Iya. Tapi perlu ada balik lagi. Ibunya mau atau enggak, ibunya berani atau enggak. Nah kalau urusan memang akhirnya trauma, memang obstacle dari keluarga, perempuan itu selalu melahirkan aja, di rumah aja. Kalau misalnya nggak dapat makan, mereka pasti akan memberontak juga. Tetap nggak ada pilihan. Menurut saya, selama mereka punya pilihan, mungkin mereka akan diam aja. Tapi ketika mereka nggak ada pilihan, itulah yang kita kasih pilihan. Ayo, kita bisa berdaya, kita bisa mandiri, asalkan ibu mau bekerja, asalkan ibu mau dilatih. Itu gimana Bu? Sekarang nggak ada sih. Udah nggak. Berarti Ibu ya, sudah udah bisa dicairkan Pak Presiden. Tadi Ibu udah sempat menyebut kata bahwa kita dampingi, misalnya nggak perlu bekerja juga di luar, tetap di rumah. Betul. UMKM, bikin baju, kayak gini kan Bu ya. Ini kan ini juga produk UMKM yang kita pakai ini Bu. Jadi kan bagaimana perempuan itu punya karya. Betul. Tapi tadi kata Ibu, masak misalnya yang betul-betul bernilai jual, ya kan, dan kompetitif gitu ya di dunia pasar, sehingga nilainya juga jadi punya value gitu Ibu ya. Jadi ada value, kita baru pendampingan, mereka bisa produk lebih banyak, didampingi lagi, itu benar-benar mereka menjadi wirausaha. Ya kita berharap balik lagi, itu harus ada take and give. Ketika kita belajar, ya kita harus take and give gitu loh. Kita harus bayar waktu, bayar harga untuk melakukan itu. Kalau si yang diberi kerja tidak mau, pemberi kerjanya maksa-maksa terus juga nggak bisa. Tapi kita memang harus kita beyond, kita punya comfort zone gitu loh. Ya mau nggak mau ketika mereka udah nggak mampu, ya mau nggak mau mereka harus keluar dari lingkaran mereka untuk bisa berdaya gitu. Tapi ujung-ujungnya balik lagi, pemberdayaan itu harus sustain. Harus ada KPI ujung itunya mereka itu benar-benar bisa diterima pasar. Intinya harus bisa diterima pasar, bukan karena kasihan kita beli. Iya. Mereka harus bisa berjuang terima pasar. Nah, ketika barang mereka, jualannya, penghasilan mereka itu bisa diterima pasar, pendampingan finance baru masuk, itu baru akan akhirnya karena punya jaminan tadi Bu ya, sehingga finance pasti masuk. Iya. Tapi sebagai wamen gitu ya Ibu Veronica, paling tidak bisa mempush lah ya pihak-pihak yang tadi diajak berkolaborasi bahwa ini harus kita sama-sama nih Bu ya. Jadi harus, dan Ibu punya strength di sana kan untuk melakukan itu gitu kan? Ya, saya bersilaturahmi. Gimana Bu caranya Bu? Saya kasih mengajak. triknya Bu. Kan mungkin ya karena orang swasta tiba-tiba masuk pemerintahan ada, Tapi kita tetap tahu pakai pola swasta. Karena swasta itu itu kan Ibu, jelas. ada birokrasi, ada silo Ibu, antar kita udah paham tuh sebagai masyarakat kita melihat ini ego sektoral di antar kementerian, pemerintahan. Tapi itu gimana Bu? Sekarang nggak ada sih. Udah enggak. Berarti Ibu ya sudah udah bisa dicairkan Pak Presiden. Oke, Ibu udah bisa handle Jadi, itu ya. Oke, sekarang kita diajak bersama supaya kita saling Jadi tujuan kenal. retret itu Bu ya? Retret kita itu untuk kebersamaan, tapi kebersamaan ujungnya adalah jangan bekerja sendiri lagi. Ayo ajak kolaborasi. Nah kebetulan kementerian, menteri, wamen juga kita suka tektokan lah ya sekarang ya. Pak, tapi ujung-ujungnya kalau sesuai dengan asta cita Pak Presiden ya pasti semua ayo ikut.
Oke. Tetapi saya ya gini, kita kalau kerja di swasta kan tidak ada jamnya, Mbak. Iya, iya. Bukan dari jam 8 terus jam 4 pulang. HP on setiap hari. Tiba-tiba kepikiran ide, WA, teks, Pak, bisa nggak kita lakukan seperti begini? Ya, siap. Nah, besok kirimkan ya, Sekjen atau Dirjennya. Oke, saya minta anak buah dari kementerian saya juga, saya coba tektokan dulu ya sebelum kita mulai ya. Ya itu sangat kita lakukan sih sekarang. Jadi caranya adalah memang ya sama aja kayak pandemi, kita mana bisa komunikasi. Tapi tetap bisa. Ini sih kita gitu kan ya, bisa daring tapi gitu loh. Kenapa survive kita ya. nggak memakai pola yang sama Iya. untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih efektif. Tapi Itu pilot itu kebijakan. tetap harus ada karena supaya kita bisa ada angkanya. Ada kira-kira program berapa lama bisa menghasilkan, hasilnya ada. Kalau awal kita bisa mengajak CSR kok. Saya yakin ini menarik, Bu. CSR itu akan sangat mau membantu karena mereka punya kewajiban. Iya. Dan di kita proyek itu harus jelas real. Kita bukan menerima uang, tapi kita menerima seperti dulu Kegiatan Jakarta ya, Bu, ya? Erpetra itu Iya. juga pertama 6 pilot pakai swasta. Melibatkan pakai CSR swasta ya. Nah CSR seneng banget karena mereka tidak hanya mengeluarkan uang, tapi itu ada dalam bentuk barang yang diserahkan kepada pemerintah. Jadi pemerintah memberikan fasilitas ruang bersama seperti permainan anak, ruang olahraga, taman bermain, satu tenda, bukan tenda lah ya, satu Ya, community playground gitu ya. centernya dan ada atapnya, Betul. tapi kalau GSB-nya Jadi 0, hub gitu, Bu ya. hub tapi tidak ada temboknya. Iya, Jadi iya. kayak model semacam halte Betul, besar betul. gitu, tapi ketika masyarakat mereka mau menikah secara penghulu, nggak tutupin jalan. Mereka ada tempat, yang penting nggak buat hura-hura pesta gitu. Nah tempat bermain, community, terus ada bisa bikin tanaman ketahanan pangan, dari tanaman boga, lele, itu juga ada ke Erpetra yang besar, mereka PKK-nya bisa lakukan itu. Terus kita bikin ruang olahraga. Tapi balik lagi, kita tidak top down. Kita Iya. balik untuk sosialis masyarakat, kita bikin taman bermainnya. Kira-kira anak maunya apa? Pemuda maunya apa? Orang tua lansia maunya apa? Ibu PKK maunya apa? Nah kita pakai ibu PKK di dalam. Nah itu kita jadilah 144 meter persegi ruang bersama. Kayak kalau kita di perumahan itu kan pemerintah mengharuskan 30% untuk fasus fasom. Itu kan untuk ruang bersama para pemilik rumah. Betul. Untuk tempat berkumpul. Ini sama di tempat yang pemerintah, di tempat daerah miskin, padat penduduk, ada tanah pemerintah, itu kan paling mahal struktur. Nah, CSR bantu dan mendanai, kita bikin pilotnya di ruang itu, tapi kita nggak nerima, pemerintah nggak nerima duit. Iya. Nah, barangnya itu nanti diberikanlah kepada Pemda. Nah, nanti di kementerian juga tidak akan nerima barang sebenarnya kalau nanti ada ruang-ruang bersama ini sebagai platform, tapi balik lagi ruang bersama Indonesia kan sebenarnya key people-nya yang menjadi tempat untuk berkegiatan. Kita bukan ngomong, tapi platform ini menjadi satu wadahnya. Nanti wadah yang ada di titik manapun itu yang kita bagusin gitu loh. Orangnya kita berdayakan, ibunya kita turun ke bawah untuk memberdayakan ibunya. Kita kumpulkan ke kementerian-kementerian semua yang punya program masing-masing, masuk di dalam CSR, NGO, LSM, semua bantu dengan programnya mereka. Nah kita lihat hasilnya apa. Kekerasan turun, anak-anak menikah dini turun. Ini kan nanti poin-poinnya di kementerian kan akan dilihat gitu loh. Data-data kita akan lihat kalau ini semua turun prevalence-nya itu ya berarti berhasil dong diukurnya seperti itu. Nah itu bisa pakai CSR. Nah kalau nanti udah CSR masa terus-terusan CSR kan nggak mungkin. Yang ada CSR bisa bantu. Nah setelah ada angka ini menjadi program real yang kita tahu ujungnya perempuan itu berdaya, anak berkualitas. Nah, itu baru dimasukkan APBN. Nah sama kayak di dalam waktu dulu Jakarta, setelah 6 pilot, 60 masih CSR, tapi pemerintah bergerak bersama mencari lahan-lahan. Lahan mana? Pokoknya kita udah kasih, intinya padat penduduk, banyak tawuran, di situ tidak ada bantuan. Nah di situ maksudnya padat semua, banyak terjadi ini, tempatnya tidak ada tempat bermain. Itu dicarikan tanah. Jadi bikin ruang bersama untuk kaum-kaum yang ekonominya agak di bawah gitu. Nah, di situ baru ada angkanya, ukuran 144, harganya kira-kira segini, masuklah APBD. Karena itu bukti real kan. Kita tuh real semua gitu. Jadi itu juga program yang dalam masa-masa kita juga memang budgetnya juga dibatasin semua. Kita mengajak kolaborasi, semoga setiap daerah, Pemda-Pemda itu bisa, Pemda, Pemkap kita bisa menghadesa desa, bisa
oke, mempunyai daerah, mempunyai lahan, nanti dibantu CSR dari lokal, nanti kita bantu untuk monitoringnya atau seperti apa. Mungkin gambarannya ya Mbak Eli, jadi kita juga masih coba menguji coba, karena balik lagi kita baru 3 bulan juga Mbak Eli. Karena shock, sebenarnya awalnya tuh shock banget. Karena, kenapa sih Bu? ya shock lah, karena pikirnya tuh model kayak PKK kan, masuk pemberdayaan perempuan, Udah jalan gitu PKK ya, kan pemberdayaan kesejahteraan keluarga gitu. Terus masuk-masuk, ngurusin kasus kekerasan. Masalah semua nih ya Bu ya yang diurusin ya. Laporan, Iya. anak, ini kan banyak kasus-kasus yang maksudnya banyak anak lah, pedofil lah, pemerkosaan, Makanya saya bilang Bu, itu kan ayah tiri, ini ketika Ibu berada dalam masalah itu perempuan, stres kan Bu ya, itu kan bikin kena mental juga sih Bu. Kalau nggak, kita tuh kan kalau Ibu nggak kuat-kuat banget kena mental, kan mempengaruhi mood kita juga. Iya. Nah itu benar, tapi sekarang masalah juga anak-anak kita kan, dengan adanya digital yang sekarang Komdigi juga sedang itu pembatasan digital. Sosmed. Nah itu juga sama kan, jadinya bullying, cyberbullying lah, atau akhirnya mental health semua lah, anak-anak yang sebentar aja udah kayak strawberry seperti itulah, YOLO, you only live once. Aduh saya sampai udah nggak ngikutin deh. Tapi ya saya terus sih koordinasi sama anak saya melihat mental anak. Karena kan kita mesti belajar dari anak-anak zaman sekarang ya. Caranya itu gimana? Kayak kita adaptif seperti apa kita juga harus belajar dari anak ya, bukan kayak zaman dulu kita hanya dengerin orang tua, tapi zaman sekarang itu benar-benar orang tua itu juga harus belajar dari anak-anak kita ya, untuk bisa mendapatkan informasi. Karena balik lagi saya selalu ngomong sama anak saya, kalian lebih pinter kayak Mbak Google. Jadi Mbak Google lebih pinter dari mama kalian, tapi tetap aja saya makan garam lebih banyak daripada kalian hidup. Jadi balik lagi pengalaman. Wise itu tidak bisa belajar. Wise itu didapat dari ketika kita perjalanan hidup. Betul. Jadi itulah yang kita ajarkan kepada anak kita. Jangan lupa tetap ketika kita menjadi orang yang lebih bijak, itu adalah ada perjalanan hidup yang kita alami. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Kasih solusi buat kami gitu kan ya. Saya juga mencari solusi sih sebenarnya. Tadi udah sampaikan sih banyak sekali yang sudah dipikirkan dan akan dijalankan gitu ya. Sudah punya solusi-solusi. Dan banyak banget tuh tadi udah gaya swastanya udah keluar tuh walaupun sekarang jadi wakil menteri gitu. Masih ya. Belajar Mbak. Nah, tadi Ibu bilang udah 3 bulan pertama. Nah ini masih panjang waktu ke depan dan Ibu optimis ya. Dan ini seru kan? Apa yang Ibu lakukan sekarang seru kan? Ya itu. Kadang-kadang kalau kita nggak ada me time, ya kita nggak refresh kembali. Kadang-kadang juga overwhelm ya Bu ya? Overwhelm. Karena balik lagi di ujung kan, kalau melihat kasus, tolong dong, tolong dong, sedangkan proses polisi lama. Dan kita juga lagi baru mencoba membuat PKS untuk Direktorat Polisi ya kan, balik lagi pengacara, hukum, HAM atau segala macam. Ya kadang-kadang lelah sih, tapi semangat itu selalu ada karena balik lagi kita melihat kapan lagi kita punya pemerintah yang kali ini benar-benar KPI-nya adalah SDM. Dan bagaimana membangun, balik lagi, suatu saat kita akan jadi masyarakat juga, kita yang menikmati di negara kita sendiri, Indonesia ini, kalau kita yang nggak membangun, ya siapa lagi yang membangun. Nah kesempatan yang ada dengan adanya kolaborasi ini, ya kita jemput bola ya sebenarnya di antara kementerian kita semua, kita ayo dong sama-sama, ayo dong kolaborasi, ya tentu kita mengajak, bersama berjuang lah ya, semangat boleh patah tapi ingat kembali kalau bukan kita, untuk negara kita sendiri, dibantu dengan support pemerintah yang kuat, kenapa kita nggak ikut berpartisipasi. Itu aja yang menjadi sama ya, kalau udah lagi ini ya yang paling penting sumber kekuatannya ya. Yang paling penting ya udah ngopi, sumber duduk, relax. Ya kadang-kadang ya diinin dulu, cari apa sih yang menjadi relax ya, biar kalau buat saya sih biasa saya main tenis. Olahraga juga mood booster ya Bu ya. Iya. Pokoknya jangan pikirin 1 jam olahraga dulu deh gitu. Ya siapapun itu ya, maksudnya saya tahu semua orang
dilepas dari siapapun, mau di swasta atau mau di Iya. pemerintahan, kita juga pasti ada momen itu. Tapi bagaimana kita mengcover ya, artinya kita harus bisa punya kekuatan yang untuk menghadapi masa overwhelm kita. Ya, kita yang Betul. bisa, nggak ada orang lain sih. Saya selalu pikir segala hal itu tidak ada yang bisa bantu kita, hanya kita yang bisa membantu diri kita. Yaitu kita harus selalu berpikir positif. Sesuatu kejadian yang sudah lewat, kita tahu itu sebagai pembelajaran, tapi kita tahu kita nggak akan kembali. Kenapa kita nggak pikirin yang di depan aja? Nah, depan aja. Iya, tapi tentu dengan pengalaman yang ada itu menjadi pelajaran buat kita. Tapi ke depan ya kita harus berpikir selalu positif gitu loh. Yaitu fungsinya kita hidup gitu. Ya. Selalu positif. Nah, itu tadi Pasti Bu, ada ya. jalan, pasti ada solusi. Pokoknya tenang aja, pasti ada solusi. Yaitu yang membuat kita selalu punya energi kembali. Ya, karena buat kita nih ya, ini masyarakat pemirsa juga ngelihat Ibu Veronica Tan, kita anggap sebagai ibunya kita lah. Ibu yang dianggap, ya tadi bantu kami, kasih solusi buat kami gitu kan ya. Saya juga mencari solusi sih sebenarnya. Ya kan Bu, jadi Cuma ngomong dulu biar tenang. Tadi udah sampaikan kepada perempuan-perempuan dan kita semua ibu yang sedang punya anak gitu ya, bahwa sebetulnya kita semua perempuan itu punya masalahnya masing-masing. Ya. Tapi kita tetap harus bicara ke depan, tadi Bu bilang. Ya. Kasih trik lagi Bu buat kita para perempuan dan ibu terutama Bu. Nih. Ya iya, kalau kita punya anak pasti kita akan mikirin mereka kan. Mereka menjadi sumber inspirasi kita sebenarnya. Jadi buat ibu-ibu, ya perempuan terutama juga, ya pokoknya kita jangan hilang harapan. Yang paling penting kita tahu kita ada siapa. Yang kalau kita patah semangat, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan orang-orang yang kita sayangi? Itu aja. Prinsipnya pegang seperti itu, kita hidup bukan untuk kita sendiri, tapi kita hidup ya memang ada orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita tidak menjadi egois. Ibu, ini mumpung momen ini, saya ingin Ibu berbicara mungkin kepada pemirsa gitu ya, menyampaikan kalau melihat Ibu, sosok Ibu yang sudah tadi, anak sudah berhasil gitu ya, ada yang sudah dan sedang berhasil menuju ke sana. Bagaimana sih Bu, Ibu berbagi triknya mungkin dan pesan kepada ibu-ibu lain untuk kita semua jadi perempuan dan ibu, untuk anak-anak kita gimana Bu? Silakan Bu. Ya kalau saya selalu ngomong ke anak-anak saya selalu ada buat mereka. Intinya kalau ada apa-apa saya selalu terbuka, mau ngomong apapun terbuka, karena dengan komunikasi sebenarnya kita bisa mencari jalan keluar. Jangan sampai ada sesuatu yang dipendam. Nah itu yang akan membuat kita itu suka berpikiran yang aneh-aneh jadinya gitu loh. Jadi komunikasi itu sangat penting. Kedua, selalu yakin, selalu ada titik terang. Tinggal kita nyari aja. Yang penting gak pernah patah semangat dan kita harus bisa punya semangat untuk mencari solusi. Karena memang perempuan itu dilahirkan sudah dari sananya kuat. Jadi nggak sekedar bucin aja ya, jangan sekedar bucin boleh dong, cinta boleh. itu ya. Oh boleh kata boleh Ibu. Dong. Ibu terakhir tadi, ini menarik nih. Perempuan itu kadang ini loh Bu, dari Memang semua udah kita dari sononya rasional, kuat kan? Bu, kita tuh kuat, kita rasional, tapi santai Bu. Kita jadi lemah karena tadi Ibu tadi udah bilang satu pesan yang mau saya ulik lagi nih. Kita tuh nggak boleh bucin ya Bu ya. Gimana Bu? Jangan bucin ya? Jangan bucin ya. Gimana sih Bu? Ya. Tapi gimana dong? Kalau ya, udah kalau nggak dikasih bucin tuh rasanya cinta langsung itu kan anugerah Tuhan lonely juga. gitu loh Bu. Ya, jadi bucin gimana, yang itu maksudnya butuh cinta butuh kan? cinta. Ya kalau ada ya nggak apa-apa toh. Oke. Kalau memang balik lagi, kalau biasanya cinta itu awalnya kan indah. Berikutnya bagaimana mempertahankan keharmonisan ketika pacaran itu dibawa sampai perkawinan. Nah, Komunikasi itu penting. nggak cukup cinta aja Bu ya. Dan saling harus kasih pengertian, karena perempuan sekarang ini kan nggak seperti perempuan dulu. Nah, gimana Perempuan tuh, Bu? itu kan harus dikasih waktu kita, ini yang bilang, ya saya itu perempuan mandiri ya. Ya kadang-kadang udah menikah itu kan, aduh bapak suami ngomong apa. Nah itu sebenarnya komunikasi yang bisa kita lakukan ketika kita masih pacaran. Karena balik lagi,
cinta manis itu di depan. Tapi komunikasi itulah yang menjaga hubungan itu baik. Bagaimana, bukan soal kesetaraan gender ya, saya bilang di sini balik-balik lagi bukan. Tidak bicara feminisme, bukan. Bukan, ya. tapi bagaimana pasangan Equal, kita ya, Bu, itu ya. mengerti. Karena secara perempuan kan kita diciptakan berbeda-beda juga. Ada perempuan yang memang submisif dan hanya pingin jadi ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa sesuai keinginannya. Tapi kan ada perempuan yang memang oke, saya memang dididik mama saya, memang saya harus mandiri, saya bisa bekerja, yang penting saya bisa bagi tugas gitu loh. Nah, balik lagi pasangannya mengerti nggak? Kalau pasangannya tidak mengerti akan hal ini akan menjadi masalah kemudian. Iya, Ibu. Nah, itu harus dikomunikasikan. Jadi menurut saya komunikasi, keterbukaan, sama menghargai satu sama yang lain di antara pasangan itu penting sekali. Bukan masalah perempuan itu harus begini, harus itu, menjadi kodrat dia. Saya rasa zaman sekarang berubah ya. Dan itu harus dikomunikasikan. Jadi bukan masalah kita berjuang kesetaraan gender, enggak. Tergantung kebutuhan dari family itu maunya seperti apa gitu loh. Jadi kita memang bicara antara one to one, head to head ya, sebagai sesama pasangan ya, bukan posisi di atas atau di bawah gitu loh. Tapi mendukung usaha suami, melepaskan segala keegosentrisan untuk membentuk sebuah keluarga itu penting banget. Jadi itu balik lagi, apakah suami mau disupport, istilahnya suami memberikan izin, nah itu harus dikomunikasikan ketika pasangan itu belum menikah. Maka itulah sebenarnya harusnya ada edukasi dalam pasangan hidup, supaya menjaga sustainability di dalam keluarga, apalagi sekarang gampang sekali dengan adanya media, bisikan, kompor-kompor, banyak dari mana saja, tinggal dikipas, Iya, itu Ibu. banyak sekali. Kalau dulu kan nggak ada, dulu kan kita masih kayaknya cuma dengar orang tua, message dari paman, tante, keluarga terdekat. Tapi sekarang kan di mana-mana, jadi itu Iya. yang harus diantisipasi. Katanya ada data yang bilang 70% penyebab perceraian dalam rumah tangga karena sosmed. Betul. Sosmed, Ibu. Memang Jadi nggak memang bisa akhirnya sekarang menghindar sih, tantangan tantangan pasangan berkeluarga itu tadi Ibu sudah sampaikan ya. yang tidak bisa tipis telinga lagi Betul, sekarang. nggak boleh tipis telinga teman-teman. Jadi nggak sekedar bucin aja ya, jangan sekedar Bucin boleh dong, cinta boleh. itu ya. Oh boleh kata boleh Ibu. dong. Tapi tadi ya Bu ya, bukan berarti Ibu bilang jangan bucin aja, tapi satu tadi komunikasi. Ya, Ya Bu ya. penting. Terus tadi saling menghargai, saling memahami, ya nggak? Ya. Dan punya tanggung jawab yang sama, ya kan Bu ya, Betul. antara laki-laki dan perempuan. Jadi mudah-mudahan kita yang punya membangun keluarga, ini adalah investasi untuk anak kita ke depan Bu ya, Betul. karena kita membangun generasi emas 2045. 2045. Ibu Wakil selesai ya? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pokoknya Anak. intinya saya masih belajar lah ya Mbak ya. Kita sama-sama Makasih, belajar, Ibu. saya yakin kita sama-sama berjuang lah Iya. ya untuk anak-anak yang hebat. Jadi udah tahu tadi kenapa akhirnya Pak Prabowo memilih Veronica Tan sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan Terima kasih Ibu Yang lain. Vero. sama-sama.